lagi dengan saya Dr. Linda. Saya akan memulai video ini dengan sebuah kalimat yang mungkin agak menyakitkan. Skincare bukan tongkat sihir. Banyak sekali pasien yang bertanya, "Dok, saya sudah beli satu rangkaian skincare lengkap, mereknya bagus, harganya juga lumayan menguras kantong. Tapi kok sudah 2 minggu, bahkan sebulan, wajah saya begini-begini saja. Belum glowing, flek hitam belum pudar, dan kerutan masih ada." Apa produknya palsu? Belum tentu. Apa produknya tidak cocok? Belum tentu juga. Masalahnya sering sekali bukan pada produknya, tapi pada ekspektasi timeline kita yang tidak sinkron dengan biologi kulit kita sendiri. Hari ini, saya sebagai dokter akan bahas secara medis berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan sel kulit kamu untuk merespon bahan aktif. Kenapa usia 30 ke atas hasilnya lebih lama dibanding saat kita remaja? Dan kapan sebenarnya kamu boleh bilang skincare ini tidak bekerja? Ayo kita bedah satu persatu supaya kamu tidak menyerah di tengah jalan. Kenapa hasil skincare lama? Alasan pertamanya adalah siklus turnover cell. Mari kita bicara anatomi sebentar. Kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Di bagian paling bawah epidermis ada yang namanya lapisan basal. Disinilah sel-sel kulit baru lahir. Sel baru ini kemudian akan melakukan perjalanan naik ke atas, berubah menjadi pipi, mengeras, lalu akhirnya menjadi sel kulit mati di permukaan atau di stratum corneum. Nah, ini perbedaannya. Pada usia remaja, proses perjalanan sel kulit dari lahir sampai menjadi sel mati ini hanya butuh 28 hari. Makanya di saat remaja, kalau kulitnya luka atau kulit kusam, itu cepat sekali kembali sehat. Sementara usia 30-40 tahun, proses ini melambat menjadi 30-45 hari. Nah, usia 50 tahun ke atas itu bisa mencapai 60-90 hari. Bayangkan, jika kamu memakai pencerah hari ini, dia masih bekerja di lapisan bawah. Sel yang sudah terlanjur kusam di permukaan itu tidak akan langsung hilang. Kamu harus menunggu antrian sel baru itu naik ke atas untuk menggantikan sel yang lama. Jadi, kalau kamu baru pakai pencerah 2 minggu dan sudah protes, secara medis sel kulit baru kamu bahkan belum sampai di lantai tengah kulit kamu. Apa yang sedang kamu lihat adalah hasil dari apa yang kamu lakukan 2 bulan yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu. Sekarang mari kita lihat kecepatan kerja dari masing-masing bahan aktif. Dicatat ya, supaya kamu tidak salah ekspektasi. Yang pertama untuk hidrasi dan kelembapan, yaitu hyaluronic acid, ceramide, glycerin. Timelinenya dari menit ke jam. Ini adalah satu-satunya memberikan hasil yang instan. Begitu kamu pakai, molekulnya menarik air atau menutup celah di skin barrier. Kulit langsung terasa kenyal. Tapi ingat, ini sifatnya sementara dan bukan berarti masalah anti-aging kamu selesai. Yang kedua, untuk jerawat dan eksfoliasi, yaitu AHA BHA. Timelinenya 1-2 minggu. Untuk meredakan kemerahan atau membersihkan pori-pori, biasanya lebih cepat. Tapi untuk menghilangkan bekas jerawatnya, kamu kembali lagi ke hukum siklus turnover cell tadi. Butuh minimal 1 bulan. Lalu ada pencerah dan flek hitam, biasanya vitamin C, niacinamide, alpha-arbutin. Timelinenya 2-3 bulan, yaitu 8-12 minggu. Bahan pencerah bekerja dengan cara menghambat enzim pemicu melanin. Dia tidak langsung menghapus flek seperti penghapus pensil. Caranya mencegah flek baru terbentuk dan menunggu flek lama luruh secara alami. Secara klinis, hasil signifikan pencerahan itu baru terlihat di bulan kedua pemakaian rutin tanpa putus. Lalu golden standard anti-aging, yaitu retinol, retinoid. Timelinenya 3-6 bulan, yaitu 12-24 minggu. Ini yang paling sering bikin orang menyerah. Pembentukan kolagen baru atau neokolagenesis itu lambat sekali. Di bulan pertama, kamu mungkin malah merasa kulitnya kering atau sedikit mengelupas di fase adaptasi. Hasil nyata pada kerutan halus dan tekstur kulit yang lebih kencang itu baru terlihat setelah kamu menghabiskan minimal 2-3 botol produk. Jadi di sini kuncinya adalah konsistensi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang hasilnya cepat, tapi ada yang lambat sekali, atau malah tidak ada hasil sama sekali?
Biasanya tanpa sadar kita melakukan 3 sabotase diri yang bikin timeline medis kita jadi berantakan. Yang pertama adalah masalah sunscreen. Takaran itu adalah kunci. Ini kesalahan nomor 1 yang paling sering terjadi. Matahari adalah perusak kolagen tercepat melalui sinar ultraviolet. Jika kamu rajin pakai retinol di malam hari untuk membangun kolagen, tapi siangnya kamu tidak memakai sunscreen sesuai dengan takaran yang seharusnya, itu ibaratnya kamu sedang membangun rumah di malam hari, lalu merobohkannya lagi pakai bulldozer di siang hari. Hasilnya statis. Percuma kamu pakai pencerah yang mahal jika matahari terus merusak sel baru kamu, hanya karena takaran sunscreennya kurang. Jadi 2 jari penuh itu untuk wajah dan leher, itu adalah wajib, bukan pilihan. Yang kedua adalah irritation gap dan product hopping. Kedua ini adalah rasa tidak sabar yang memicu irritation gap. Karena merasa 2 minggu tidak ada hasil, kamu jadi ambisius, kamu tambah dosisnya, atau langsung ganti produk karena dengar dari saran teman. Ini yang disebut product hopping. Akibatnya kulit jadi stres dan iritasi. Di saat kulit kita iritasi, sel kulit kita akan berhenti memperbaiki diri karena dia sibuk menyembuhkan peradangan. Yang terakhir adalah mengabaikan hidrasi dan faktor internal. Bahan aktif hebat seperti retinol itu butuh lingkungan kerja yang sehat. Kalau kulit kamu dehidrasi atau kering, proses komunikasi antar sel untuk memperbaiki diri akan jadi lambat. Selain itu, ingat bahwa kulit kita melakukan perbaikan atau self repair paling maksimal di saat kita tidur nyenyak. Jadi, skincare semahal apapun tidak akan maksimal kalau kamu kurang tidur dan terus-menerus mengalami stres oksidatif. Skincare itu bekerja dari luar, tapi tubuh kamu bekerja dari dalam. Secara medis, setiap kali kulit kita meradang, timeline regenerasi kamu mundur lagi ke titik nol. Inilah yang memicu inflammaging atau penuaan akibat peradangan kronis yang akan saya bahas di video selanjutnya. Pesan saya untuk teman-teman semua, di dalam dunia medis tidak ada yang instan kecuali prosedur bedah. Skincare adalah investasi jangka panjang. Jika kamu berusia 30 tahun ke atas, berikan waktu minimal 3 bulan untuk setiap produk baru sebelum kamu memutuskan produk itu gagal. Ingat, kulit kamu sudah menemani kamu selama puluhan tahun, jadi berikan dia waktu beberapa minggu untuk memperbaiki diri. Jangan dipaksa, jangan terlalu keras dengan bahan aktif dosis tinggi. Kalau kamu masih bingung bagaimana menyusun jadwal antara retinol, vitamin C, dan pelembab agar tidak bentrok dan hasilnya lebih cepat, saya sudah buatkan panduan detailnya di e-book mulai dari 30. Di sana ada tabel jadwal harian yang bisa kamu ikuti, atau silakan klik link skin audit di deskripsi kalau kamu ingin saya bantu bedah rutinitas kamu. Tulis di kolom komentar produk apa yang paling lama menunjukkan hasil di wajah kamu. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.